Kalau seandainya nih aku nggak acting, seandainya nih aku harus ke negara lain, aku bisa ngapain ya? Dan jawabannya aku nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya uang pertama tuh selalu nempel. 250.000. Iklan masih ingat iklan pertama sebagai peran utama atau peran pendukung utama. Sempet saking nervousnya satu scene, satu shot sempet 70 kali take. Tiap aktor film yang belum pernah main sinetron, gue saranin harus main sinetron. Kenapa? Karena menurut gue itu bootcamp paling bagus untuk aktor. Both physically and mentally ya? Physically and mentally. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Kali ini super spesial karena Ngobrol Sore Semaunya hadir lagi dalam format live on stage supported by Oppo Find N2 Flip. Sekarang Ngobrol Sore Semaunya live on stage langsung di Oppo Find N2 Flip Pop-Up Store yang berlokasi di La Moda Plaza Indonesia. Flipping better with Oppo. Oppo Find N2 Flip dibekali engsel generasi terbaru yang tidak hanya lebih kuat namun juga menjamin layar bisa tertutup sempurna serta menawarkan layar minim lipatan. Oppo Find N2 Flip memiliki cover screen terbesar dengan ukuran 3,26 inch untuk mempermudah aktivitas seperti melihat notifikasi dan mengakses smart widgets tanpa harus selalu membuka smartphone. Tidak hanya itu, Oppo Find N2 Flip dilengkapi kamera utama 50 megapiksel, sensor Sony IMX890, berkolaborasi dengan Hasselblad untuk menghasilkan hasil foto kualitas tinggi. Oppo Find N2 Flip memiliki kapasitas baterai 4300 mAh terbesar dibandingkan produk lipat lainnya, serta charging cepat 44 watt Super Hook yang dapat mengisi 50% hanya dalam 23 menit saja. Kamu bisa mendapatkan experience terbaik dengan ketahanan produk yang tidak perlu diragukan lagi. Karena Oppo Find N2 Flip menggunakan bahan Generation Flexion Hinge terbaru yang dipilih secara khusus. Oppo Find N2 Flip memberikan pengalaman see more in a step dalam genggaman. Bintang tamu kita kali ini adalah salah satu aktor Indonesia yang sudah berkarya sejak lama, memiliki banyak karya dan talenta yang luar biasa. So please welcome Arifin Putra. Oke teman-teman, without further ado, mari kita panggil our host, Putri Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi ini seneng banget karena Ngobrol Sore live on stage pertama kali hadir di Jakarta dan senang banget kita partner sama Oppo Find N2 Flip dan we're very excited karena kita akan ke Bandung dan Surabaya juga. Jadi without further ado kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama pembicara kita hari ini. Mungkin teman-teman tahu pembicara kita siapa hari ini? Tahu ya? Mungkin boleh kita panggil bareng-bareng aja kali ya. Jadi so please welcome Arifin Putra. Halo. Hai. Hai, apa kabar? Matching. Iya, sama beda warna ya kita. Boleh sapa teman-teman yang datang hari ini, Arifin? Selamat sore. Nah gitu dong, luar biasa. Jadi tadi di belakang Arifin nanya, ini crowdnya kalian yang panggil atau gimana? Jadi mereka ini menang activations bareng sama NSS dan Oppo Find N2 Flip. Jadi they're the lucky 50. Jadi sebenarnya yang daftar itu ratusan, tapi yang kita pilih itu adalah 50 teman-teman yang hadir di sini. Oke teman-teman yang datang ke sini dijanjiin apa? Ayo. How are you? I'm good. How are you? I'm okay, I'm good. Jadi mungkin kita mulai perbincangan hari ini dengan ngobrolin soal 2023. Ya udah hampir 1 semester kan? Iya loh. Udah 2 kuartal loh. Udah 2 kuartal, udah kayak setengah tahun sebenarnya. Nah itu dia. Apa highlight 2023 untuk Arifin Putra?
Satu atau boleh beberapa? Boleh beberapa. Give me a good one. Oke, satu. Dari dulu aku punya mimpi sebagai aktor. Oh, ya. Menjadi aktor tanpa batas negara. Oke. To become a borderless actor. Yes. Bisa dibilang tahun ini tercapai. Ooh. Kalau aktor tanpa batas negara artinya apa sih? Seorang aktor yang nggak cuman base di satu negara tapi bisa bermain di setiap negara dengan kru dari berbagai macam negara juga. Nah itulah aktor tanpa batas negara. Itu apa tuh proyeknya waktu itu filmnya? Jadi tahun lalu ada syuting film US, independent. Oke. US itu syuting di negara Georgia sama di LA juga. Syuting film di UK tahun lalu, syuting film di UK tahun ini, dan tahun ini akan syuting 2 film lagi di UK juga. Oke, wow, congratulations. Lumayan. Congratulations. Sama tahun ini lulus kuliah. Ngambil jurusan apa? Business management. Oke. Yes. Kenapa milih business management? Karena dulu pas lulus SMA, keasikan kerja, keasikan cari duit. Oke. Jujur nih ya, keasikan cari I can duit. relate, Maaf ya. Terus akhirnya di 2019 aku nyadar, iya ya, kalau seandainya nih aku nggak acting, seandainya nih aku harus ke negara lain, aku bisa ngapain ya? Dan jawabannya aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi akhirnya aku ngerasa, I think we have to change that. Oke. Jadi akhirnya hari itu juga aku nyari universitas, hari itu juga aku daftar, dan tahun itu juga langsung kuliah. Oke. So I guess the lesson is always have a plan B. Betul. Dan sebenarnya semua orang punya timeline-nya masing-masing ya. Jadi it's okay to realize soal tersebut di umur yang udah. Justru gue sendiri gue merasa sangat seneng bahwa gue baru memutuskan kuliah di Saat umur itu. segitu. Oke. Karena jadi gue udah 2018 ya? 19? 2019. Oke. Karena di situ gue udah benar-benar tahu gue maunya apa. Betul. Gue butuhnya apa. Oke. Jadi pas kuliah pun gue udah tahu ini gue butuh, ini gue gak butuh. Gitu. Oke. Interesting. Jadi akhirnya pas kuliah pun ya udah lancar-lancar aja karena udah tahu apa yang ingin dicapai gitu. Tapi kalau misalkan ini sebelum kita masuk ke game, karena kita harusnya main game. Oh ada games? Ada games. Wow. Tapi tadi gue hadiahnya tertarik. apa? Gak ada hadiah. Ya. Tepuk Ketahuan tangan kan ya. matre ya. Tapi gue mau tahu tentang yang tadi yang lo bilang sih. Kan tadi lo merasa, oh it's okay untuk gue tahu apa yang gue mau di umur yang mungkin udah tidak muda lagi. Tapi menurut lo akan selalu seperti itu gak sih? Mungkin in the next 5 years, mungkin lo bisa figure out something yang lo mungkin belum tahu gitu. Jadi mungkin aja 5 tahun lagi, oh lo pinginnya jadi ini. Atau 10 tahun lagi lo pinginnya jadi itu. Menurut lo ada batasan gak sih? Menurut gue justru dengan adanya teknologi yang makin gila dengan AI dan lain-lain. Kayaknya mau gak mau memang kita sebagai manusia setiap 10 tahun harus reinvent ourselves. I agree. We have to completely reinvent ourselves every 10 years. Jadi menurut aku nggak ada salahnya kita coba semuanya. Iya. Dan kalau kita merasa ini kayaknya udah mandek nih. Coba yang lain, it's okay. Nggak ada masalah kok. Cuman ya kita palingan, atau kalau gue ya, gue merasa emang kita harus pede aja dengan keputusan itu sendiri. Dan we have to live with the consequences. Iya. Dan jangan terlalu peduliin apa kata orang lain. Betul. Kalau itu membuat kita bahagia, ya udah it's fine. Ada beberapa orang kok yang bilang, lu kok baru kuliah sekarang sih, telat banget sih, lu nggak malu? Terus kan, enggak sih. Terus rekan-rekan kelas lu muda-muda semua dong? Iya. Lu peduli nggak? No. Gitu. Malah pada nurut sama gue. Ya udah, it's good. Malah jadi senior ya. Yoi. Iya sih, I agree. Apalagi tadi kalau lo tadi menyentuh sedikit soal teknologi dan segala macamnya. Memang dunia tuh sekarang berubahnya cepat banget ya. Terlalu cepat. Terlalu cepat sih, it's so crazy. Dan bener banget kata Charles Darwin, yang akan survive itu bukan yang kuat, tapi yang paling bisa adaptif. Ya, the fittest. Ya kan, yang mau berubah, yang mau terus melakukan dan mencoba sesuatu yang baru. Yes. Nah, talking about perubahan, pasti di film industry perubahannya juga banyak. Lumayan. Ya. Lumayan kan, tapi sebelum itu kita main game dulu. Oke. Biar agak hangat gitu kita. Boleh. Oke, jadi gamenya adalah jawab semaunya. Jadi Arifin tinggal jawab aja dengan cepat, nggak usah terlalu banyak berpikir. Oke, tapi jawab cepat. So cepat. it's a rapid question, ya. Tapi kalau jawabannya panjang gimana? Nggak apa-apa, gue tungguin. Baik, tungguin ya, sabar ya. Oke, pertanyaan pertama. Ketika bangun pagi, hal apa yang langsung saya pikirkan? Kopi. Sama, kopi kesukaan lo apa? Kopi hitam, black.
Arabica atau? Mamasa, Toraja Mamasa. Oh oke. Ya, Toraja Mamasa itu pokoknya the best. Oke. Agak acidic dikit, Oke. tapi kayak ada sweetnya juga, ada Nice. fruitynya juga. Udah pokoknya is the best deh. Oke, next question. Orang nggak banyak yang tahu kalau saya itu orangnya. Tergila-gila dengan eksplorasi alam semesta. Oke. Ya, Apa yang paling kayak satu destinasi yang pas lo kesana lo kayak gila bagus banget. kalau gue bisa pilih, gue kayaknya pengen ke bulan. Oke. Gue pengen banget, nggak harus mendarat juga nggak apa-apa. Yang penting bisa kayak kelilingin bulan gitu. Seru loh. Oke. Keluarga gue sih nggak terlalu happy dengan ide gue ini, dengan ambisi gue ini. Mereka sangat stres. Oke. Tapi kalau gue sendiri gue pengen. Oke. And even if that's the last trip I will ever take, if I don't make it back, it's Lo fine. mau? It's fine. Kenapa? Karena emang lo sepenasaran itu aja. Nggak, menurut gue dalam hidup ini kita harus menjalankan hal-hal yang membuat kita sangat amat bahagia. Oke. Dan itu sesuatu yang setiap kali gue pikirin itu membuat gue sangat bahagia dan sangat excited dan menjadi semacam tujuan dalam hidup ini. Oke. Untuk kerja keras dan lain-lain. So again, if it's the last thing I do, it's fine. Gue sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi gue pingin banget follow up to that question. Oke. Tadi kan lo bilang kan, lo emang yang paling penting adalah lo bahagia gitu kan, untuk diri lo gitu. Tapi Yeah. gue penasaran aja, karena biasanya banyak teman-teman apalagi the Gen Zs, Ya. terutama sebenarnya gue juga gitu ya. Gue punya dilema setiap gue mau memprioritaskan kebahagiaan gue merasa gue agak sedikit egois. Ada gak sih sebenarnya buat lo batasan gitu? Sebenarnya enggak kok, kayak melakukan hal yang membuat lo bahagia tuh enggak egois selama apa? Ada batasan enggak? Gini, gue sangat cinta sama keluarga gue, Ya. sangat cinta dengan sahabat-sahabat Ya. gue. Dan ya gue akan berusaha melakukan apapun juga untuk mereka, untuk membuat mereka bahagia. Dan gue melakukan itu setiap hari. Tapi kita hanya bisa membahagiakan orang di sekitar kita kalau kita sendiri juga bahagia. Kalau kita Agree. sendiri hati kita udah penuh gitu loh. Kalau hati kita tuh tinggal 5%, gimana kita bisa membahagiakan orang lain. Kalau kita sendiri frustrasi sama diri kita sendiri, gimana kita bisa membahagiakan orang di sekitar kita. Jadi aku rasa yang paling penting adalah kita membahagiakan diri kita sendiri dulu. Setelah itu tetap kita bisa memberikan 100% ke orang-orang di sekitar kita. Menurut aku sih begitu ya. Oke, jadi yang paling penting adalah ya gimana lo mau memberikan sesuatu kalau misalkan lo belum fulfill sama diri lo sendiri gitu kan sebenarnya. Yes, betul. Oke, nah kita balik ke rapid questions. Oh balik lagi? Balik lagi. Oh belum selesai? Belum selesai. Wow. Karena ini namanya ngobrol sore semaunya. Jadi Oke. gua Semaunya akan siapa nih? Iya, semaunya. Oke. Saya paling bete kalau menghadapi situasi seperti Emosi di atas logika. Emosi berlebihan di atas logika. menarik. Can you give an example? Rata-rata masalah bisa dihadapi dengan logika. Oke. Dan ada solusinya. Oke. Kalau emosi lumayan sering nggak ada solusinya. Kita Betul. muter-muter sampai subuh. Betul. Tapi nggak ada selesai. solusinya. Iya. Gitu. Jadi yang bikin aku lumayan stres. Dan aku ada banyak orang-orang emosional dalam hidup saya. Jadi aku tahu bagaimana cara menghadapinya. Tapi kalau ditanya apakah aku suka, tidak gitu. Oke. Jadi ya itu emosi berlebihan. Oke, terakhir. Yes, Sifat yang paling saya sukai dari orang lain adalah ketulusan. ketulusan. Ya, Menurut lo itu semakin susah gak sih kita cari? ini juga ya yang menjadi aktor Ya. tanpa batas negara. Ya. Yang menarik banget adalah gue sering banget gue kepoin orang dari budaya-budaya yang berbeda. Kalau kita syuting di Amerika orang-orangnya seperti apa sih? Ya. Kalau kita syuting di Inggris orang-orangnya seperti apa sih? Di Indonesia seperti apa sih gitu kan? Nanti akan ke Singapura seperti apa sih? Dan setiap orang tuh beda-beda. Ya. Dan yang gue perhatiin adalah gue paling suka orang yang tulus. Oke. Tulus bertanya, Ya. tulus memberikan, Ya. tulus mengambil, tulus marah gitu kan. Tapi intinya tulus dan jujur gitu. Oke. Aku paling appreciate itu dari orang. Nah, apalagi sekarang dengan berbagai macam, bilanglah social media, di mana kita ingin menunjukkan hal yang terbaik atau sisi terbaik dari diri kita, which is not wrong, it's great, bagus kok gitu ya.
Cuman kadang-kadang akhirnya kita kehilangan ketulusan itu Ketulusan dikit. itu ya. Tapi ya menariknya dari tadi gara-gara lo ngomongin soal ketulusan, kadang-kadang kan kita emang, gue merasa semakin dewasa gitu ya, semakin susah bertemu sama orang yang tulus gitu. Mhm. Nah tapi again kadang-kadang karena tadi ya dengan adanya social media dan teknologi dan segala macem, jadi kadang-kadang kita juga suka, gue tulus gak ya sama diri gue sendiri gitu. Nah itu dia. Iya gak sih? Nah itu dia. Karena kadang-kadang kayak kita pingin kayak aim for perfection atau kita aim untuk bisa membahagiakan orang lain sampai kayak kita merasa gue tuh tulus gak sama diri gue sendiri. Nah Kalau lo udah mencapai titik kayak gue tahu gue tulus sama diri gue sendiri gak? kayaknya itu sebuah proses yang gak akan pernah berakhir. Dan kayaknya gak bakal pernah 100% kayak kompas moral gue sekuat itu yang gue tahu gue lagi tulus atau nggak tulus gitu. Betul. Kayaknya selalu sulit ya. abu-abu, agak abu-abu. Bener. Dan gue akan selalu berusaha setulus mungkin. Ya. Akan selalu berhasil? Belum tentu. Oke, tapi apa menurut lo kayak little step yang lo udah lakukan untuk bisa terus at least kayak tulus sama diri lo sendiri? Ada nggak? Kayak little step gitu. Kayak misalkan gue mungkin dulu tuh gue merasa gue sangat tidak tulus sama diri gue sendiri karena persepsi yang orang bangun soal gue kadang-kadang gue masukin hati banget sampai gue kayak jangan-jangan gue emang bener kayak gitu. Kadang-kadang gue suka gak nyadar bahwa oh ternyata gue menjalankan persepsi orang. Nah akhirnya gue sekarang memfilter apapun yang gue baca, gue lihat gitu. Kalau lo ada gak kayak little step yang membuat lo lebih present aja gitu? Kalau buat gue paling menarik waktu itu, gue paling suka kota Jogja. Okay. Bear with me ya. Okay. Bear with me. Ini ada maksudnya nih, Okay, ada tujuannya nih. Oke. Gue paling suka dengan Jogja, kenapa? Karena itu kan emang kejawennya sangat kuat, mistisnya sangat kuat gitu kan. Dan di situ pernah naik Gunung Merapi tuh. Terus guide-nya pernah bilang, Mas dulu ya 20, 30, 40 tahun yang lalu, atau 40, 50 tahun yang lalu, kita di Gunung Merapi sini, kita bisa dengar ombak loh dari laut Jawa. Bener atau enggak gue gak tahu ya. Tapi intinya kita bisa mendengarkan alam gitu kan. Dan dari laut pun sama, bisa mendengarkan Gunung Merapinya kalau misalnya ada erupsi atau apa. Dan Jogja kan ibaratnya di tengah itu, di tengah Laut Jawa dan Gunung Merapi. Itu kayak membuka hati gue. Karena di situ tiba-tiba oke, artinya sebenarnya dulu manusia tuh jauh lebih dekat dengan alam. Jauh lebih dekat dengan alam mungkin berarti jauh lebih dekat dengan dirinya sendiri. Intinya adalah kita ada suara hati yang mungkin dulu tanpa ada mobil, tanpa ada teknologi dan lain-lain, mungkin kita lebih in tune dengan suara hati kita sendiri, dengan diri kita sendiri. Dan mungkin sekarang kadang-kadang kita makin menjauh dari situ. Jadi ada baiknya kadang-kadang try to cancel out the noise dan dengarkan suara hati. Jadi kalau ada yang nanya, simple banget. Put, yuk kita jalan-jalan yuk gitu kan. Atau yuk kita hangout yuk. Dengerin aja dulu suara hatinya. Yeah. Kalau suara hatinya bilang, Put jangan. Yeah. Ya udah dengerin aja. Jangan kayak, sebenarnya sih gak pengen sih, sebenarnya capek sih, sebenarnya banyak kerjaan sih. Tapi yaudah deh gitu. Iya sih benar. Jadi it's from that little behavior ya yang kita biasakan kan sebenarnya untuk mendengarkan suara hati. Iya, intinya mendengarkan suara hati dan sebenarnya suara hati itu ada. Cuman mungkin kadang-kadang kita udah kurang sensitif mendengarkannya. Tapi setiap manusia pasti punya. Ngomongin suara hati, apakah menjadi aktor adalah suara hati lo dari dulu? Secara nggak langsung iya, tapi ya gue nggak pernah tahu bahwa itu panggilan hidup gue ya. Oke. Gue nggak tahu. Oke. Tapi ternyata akhirnya menjadi panggilan hidup. Boleh ceritain gak sih perjalanan karir seorang Arifin Putra tuh awalnya gimana? Itu awalnya kenapa jatuh cinta sama industri ini? Jadi pertama kali gue jatuh cinta dengan industri ini, ada sesuatu yang indah banget yang gue dapet. Berbentuk segi empat gitu, putih, adalah sebuah amplop dengan duit di dalamnya. Itu yang pertama kali membuat gue jatuh cinta dengan dunia acting. Tapi itu selalu menyenangkan ya? Iya, selalu menyenangkan. Selalu menyenangkan. Jadi itu jujur aja itu yang pertama kali membuat gue tertarik dengan dunia acting. Karena waktu itu sebenarnya kakak gue, cewek,
Dia lebih tua 3,5 tahun, lebih dewasa 3,5 tahun, bukan tua. Lebih bijaksana 3,5. Betul. Dia ingin menjadi aktris atau model, akhirnya dia dapat tawaran untuk jadi figuran iklan. Terus kata nyokap, temenin gitu kan. Ya udah deh gitu. Akhirnya ditawarin, Mas mau ikutan nggak gitu kan. Itu iklan untuk sebuah restoran makanan siap saji. Oke, lo berapa tahun nih pada saat itu? 13 tahun. 13 tahun, oke. Masih 12. Masih 12. Masih 12. Terus tiba-tiba ditawarin suruh ikutan. Terus dapat makanan dari restoran siap saji itu sepuasnya. Ketemu banyak All you teman-teman can baru. eat ya? All you can eat. Cuman jalan di belakang, mondar-mandir. Terus di akhir hari itu tiba-tiba dapat amplop. Amplop putih. Ada isi duitnya. Iya. Terus gue yang, wow, 12 tahun loh. Berapa tuh waktu itu? Masih inget gak? Biasanya uang pertama tuh selalu nempel. 250.000. 250.000. Lumayan loh. Lumayan banget. Lumayan banget. Alhamdulillah. Ini tahun 2000. Iya. Nah 250.000 untuk anak umur 12 tahun, lumayan. Banget dong. Itu udah dipotong agency fee ya? Oke. Net. 15% sama 25%. Nggak tahu. Sekarang berapa sih? Iya. Langsung beli celana, beli ini, beli itu. Zaman dulu masih bisa tuh beli celana gitu. Oke. Jadi itu senengnya luar biasa. Langsung ke kakak, Kak, ya kalau ada lagi tuh yang kayak gitu-gitu boleh ya. Gitu. Ya udah. Akhirnya dari situ beberapa kali ikut itu. Tiba-tiba ketemu dengan seorang agency di situ. Terus dia nawarin suruh jadi model, ikut kompetisi model dari sebuah majalah yang saat ini udah gak ada lagi. Iklan masih ingat, iklan pertama sebagai peran utama atau peran pendukung utama. Sempet saking nervousnya, satu scene, satu shot, sempet 70 kali take. Itu ada dialognya gak? Enggak. Itu sutradaranya frustrasi banget. Lo inget gak waktu itu lo suruh ngapain? Lupa. Saking 70 stres. take, Iya. lumayan ya. Itu sutradaranya udah, dan ingat dulu masih pakai film ya, belum Iya, digital. Iya. Jadi mereka frustrasi banget tuh. Iya. Terus? Kontraknya nggak diperpanjang pastinya. Sampai situ saja. Terus habis itu tiba-tiba akhirnya main sinetron. Oke. Dan dari main sinetron bertahun-tahun sampai akhirnya main film layar lebar. The Rest is History. Film pertama apa berarti? Film layar lebar pertama? Film layar lebar pertama adalah film berjudul Lost in Love. Oke. Lost in Love ini juga perjuangan banget dapatnya. Kenapa tuh? Jadi waktu itu masih main sinetron. Oke. Dan kalau kita main sinetron pada dasarnya di kontrak pun ditulis kita sebenarnya kalau udah tayang kita harus syuting 7 hari dalam seminggu. Iya, gila sih. Bukan 6 hari dalam seminggu tapi 7 hari dalam seminggu. Itu artinya apa? Enggak ada hari libur. Ya. Betul. Pada Dengan waktu yang tidak pasti dong pastinya. Waktu yang tidak pasti dan tidak dijamin bahwa setiap episode kita pasti ada. Oke. Pada dasarnya itu which is good ya, tapi pada dasarnya kita menjadi tahanan kota gitu. Iya. Nah, tiba-tiba ada tawaran film. Iya. Syuting di Paris. Wow. 3 minggu. Iya. Semuanya dibayar. Iya. Bukan boleh, harus ngomong 3 bahasa. Prancis, Inggris, Indonesia. Tantangan dong, aktornya tuh langsung tertantang kan. Gebu-gebu ya. Wah gitu kan. Sutradara bilang oke, I want you gitu kan. Wah seru banget nih gitu kan. Terus tiba-tiba manajer gue minta izin dong ke PH sinetronnya. Sinetron gue lagi tayang. Oke. Atau mau tayang. Terus si produsernya bilang nggak bisa dong. Ini kan lagi tayang nih. Kamu dihilangin gitu nggak bisa dong. Kamu kan peran utamanya, nggak bisa gitu kan. Akhirnya gue bilang ke manajer gue, tapi gue pengen banget ya. Oke, gue juga pengen banget. Akhirnya dia sampai tungguin tuh seharian dari pagi sampai malam. Dia tungguin di kantor dari si produser itu. Dia tungguin sampai benar-benar dapat waktu dari produsernya. So I love my manager, you're awesome. Dimanapun kamu berada. Dia minta izin terus sampai akhirnya produsernya bilang, ya deh boleh. Oke. Terus gue dikasih tahu kan, gue seneng banget. Iyalah pasti. Terus? Wih, seru nih gitu kan. Terus udah seneng banget, udah happy, udah kasih tahu ke keluarga, semuanya happy. Hari berikutnya gue syuting sinetronnya kan. Gue pikir, oh aman semua.
Tapi pas gue nyampe lokasi kok semua orang tuh kayak pelototin gue ya. Kok kayak mukanya tuh bete gitu ngeliat gue. Gue yang waduh ada apa nih gitu kan. Ternyata. Terus habis itu akhirnya gue dikasih skenario untuk hari itu. Terus gue yang oke, thank you. Gue baca, wah peran gue di episode ini banyak ya gitu kan. Wah naik mobil, wah seru. Wah ada kecelakaan, wah seru. Tiba-tiba Lo dihilang. mati. Tunggu dulu. Lo dihilangkan ya. Kok karakter gue mati gitu kan. Gue langsung ke sutradara dong. Bro ini gimana nih kok karakter gue mati ya. Dia bilang, ya bro kan lo mau main film. Gak apa-apa lo main film aja. Terus sinetronnya gimana? Ya gak bisa dua-duanya. Hari itu gue belajar tentang Newton's Law. Every action has an equal and opposite reaction. Yes. True. Dan emang gak bisa dibabat semuanya. Intinya kita gak boleh maruk dalam hidup ini. Betul. Ya, Betul. waktu itu gue sangat frustrasi tapi sekarang gue belajar oke, gak apa-apa. Dan kalau ditanya mau gue ulang lagi gak? Ya gue bakal ulang lagi. Ya lo bakal bikin keputusan yang sama ya. Yes. Oke, menarik. By the way gue penasaran dong transisi dari lo bermain sinetron, abis itu lo ke layar lebar gitu ya. What's the biggest change gitu? Apa yang paling beda? Kalau film lebih santai. Oke. Kalau film semua orang tuh mindsetnya ingin membuat sebuah karya, sebuah mahakarya. Oke. Kalau di TV adalah yang penting kita dapat semua adegan on time, tepat waktu dan yang penting bisa tayang. Oke. Dan yang penting kalau di sinetron adalah minute by minute. Oke. Share. Ya. Share and satu lagi apa namanya? Rating. Rating, ya rating sama share. Itu yang paling penting. Dan setiap aktor pada dasarnya itu punya saham masing-masing. Oke. Jadi ada tim di setiap PH Oke. yang gede-gede ada tim Oke. yang tugasnya cuma ngecek minute by minute, detik by detik untuk setiap aktor pas mereka naik atau pas mereka muncul, ratingnya naik atau turun. Pas mereka ngomong apa, naik atau turun gitu kan, itu dicek tuh semua. Jadi ada KPI-nya ya? Ada KPI-nya dan berdasarkan itu skenario-nya akan dirubah. Betul. Jadi kalau di sinetron menurut aku tuh lebih ruthless ya, lebih keras hidupnya. Tapi jujur menurut gue setiap aktor film yang belum pernah main sinetron, gue saranin harus main sinetron. Kenapa? Karena menurut gue itu bootcamp paling bagus untuk aktor. Both physically and mentally ya? Physically and mentally. Kalau mentally karena kita always under constant time pressure. Semuanya harus serba cepat. Harus hafal cepat, harus bangun chemistry cepat, harus marah cepat, nangis cepat, semuanya serba cepat. Kedua adalah secara teknis. Oke. Karena setiap kali kita syuting minimal ada 3 sampai 4 kamera. Kita harus ngerti kamera. Kita harus ngerti apa sih bagi-bagi pandangan. Oh iya ini baru nyadar ya, ada banyak kamera juga ya. Oke. Harus nyadar kamera, harus nyadar lawan main kita di mana. Mungkin kadang-kadang lawan mainnya nggak ada karena lagi di tim lain. Kita harus nyadar lighting, harus nyadar sound, harus nyadar banyak sekali hal. Dan menurut gue itu sangat berharga saat kita main film. Oke, berarti lo udah mencoba semua ya dari iklan, sinetron, dan film. Ya. Nah, waktu itu berarti lo main sinetron tuh umur berapa ya? 14 tahun kayaknya. Oh, masih sekolah dong waktu itu? Masih. Oh oke. Jadi jadi abis sekolah langsung syuting. Syuting maksimal sampai jam 11. Pulang. Kalau sempet yang ngerjain PR, kalau enggak paginya. Oke. Gitu. Terus sekolah, syuting. Tapi kalau lo masih insecure gak sih sampai sekarang pun? Itu masih ada gak di diri lo? Masih ya? Adalah setiap aktor, mereka akuin atau enggak akuin, pasti mereka adalah manusia yang sangat insecure. Kenapa tuh? Kenapa menurut lo aktor adalah manusia yang sangat insecure? Karena pada dasarnya permintaan kita terhadap aktor tuh sangat aneh. Oke. Kita menginginkan 2 hal yang saling bertentangan. Oke, apa tuh? 2 hal yang bertentangan. Kita maunya aktor tuh sangat percaya diri. Oke. Kalau on stage ya, maksudnya on stage atau di lokasi syuting, kita kan membutuhkan aktor yang sangat yakin, sangat percaya diri. Bayangin aja kalau action, misalnya gue ceritanya pura-pura pukul orang, itu kan pura-pura pukul, sebenarnya masih ada celak nih segini. Tapi gue harus dengan yakin mukulnya gitu kan. Padahal kalau kita lihat langsung di lokasi, ini apaan sih gitu kan. Satu.
Tapi di sisi yang satu lagi, kita menginginkan aktor itu sangat rapuh, very vulnerable. Iya. Iya. Dalam tanda kutip Iya. ya, Iya. we want them to be naked. Maksudnya naked dalam hal emotionally. Karena mereka benar-benar harus menunjukkan seluruh emosi mereka yang sedalam-dalamnya. Oke. Kalau misalnya adegan-adegan yang sangat emosional, mereka harus nangis lah, atau mengalami trauma, Oke. atau misalnya bilanglah tentara yang punya PTSD dan lain-lain, itu kan Yeah. artinya you have to grab really deep inside. Iya. Itu dua hal yang bertentangan loh. Betul. Sangat yakin, tapi sangat rapuh pada Iya. saat yang sama. Iya. So yes, every actor is insecure. Oke. Tapi tadi kan lo kan ngomongin soal lo kalau ya oke kalau lo ada peran lo harus vulnerable tapi lo harus yakin juga melakukannya. Ya, Lo tuh adalah orang-orang yang pilih-pilih peran nggak? Jadi kayak ada karena lo mungkin pingin ada certain expectation yang fans lo nunggu. Jadi gue mau tahu aja lo ada nggak kayak spesifik apa yang lo looking for kalau misalkan lo yakin oke ini peran mau gue lakukan gitu. biasanya pasti semua mulai dari cerita ya. Oke. Itu jawaban klise. Oke. Tapi kalau buat gue, semakin gue nggak nyaman baca skenarionya, Semakin itu lo- tapi gue nggak bisa berhenti bacanya, Oke. itu artinya itu skenario yang tepat. Oke. Dan waktu itu apa yang itu yang lo salah satu yang skenario yang lo baca, lo perannya jadi apa? Yang lo membuat kayak merasa lo nggak nyaman saat itu. Lo masih ada nggak kayak satu memori atau momen? Ada dua. Oke. Kalau yang satu itu juga membuat gue mengambil keputusan besar dalam karir gue. Oke. Jadi waktu itu gue ada satu film berjudul Rumah Dara. Oke. Rumah Dara gue harus memerankan seorang kanibal. Iya. Sebelum itu di sebelum itu gue kebanyakan main sinetron selalu mainnya Prince Charming Iya. atau yang baik-baik, Betul. yang imut-imut lah. Iya betul. Tiba-tiba di situ harus memerankan seorang Seorang kanibal. kanibal. Itu selain sutradaranya dan casting directornya, nggak ada satupun juga yang yakin gue bisa. Oke. Challenge dong. Challenge. Jadi akhirnya ya udah gue jalanin aja dan setiap kali gue makin diragukan Ya. oleh kru yang lain atau beberapa lawan main atau misalnya sama wartawan pun Iya. pas mereka wawancara, oh film tentang kanibal ya, wah seru mas jadi korbannya ya. Enggak, saya jadi kanibal ya. Kanibalnya ya. Oh. Langsung beda ya ekspresinya ya. Jadi langsung beda. Iya. Dan di situ pun selain manajer gue, semua orang bilang, Vin jangan ambil Vin. Nanti karir lo abis loh. Kan lo Oke. selalu orangnya baik, Oke. protagonis. Ini bakal jadi antagonis loh. Oke. Nanti jelek loh buat karir lo. Semakin digituin semakin tertantang dong. Enggak, itu gue insecure. Oke. Itu gue insecure tapi gue bilang ini karakternya keren nih. Gue ngobrol sama sutradara juga asik banget. Oke. Sedeng tapi asik. Iya. Nah terus akhirnya gue bilang oke, let's do it gitu kan. Dan ternyata keputusan itu keputusan yang tepat. Ya. Sangat riskan. Iya. Tapi keputusan yang tepat. Iya, menarik. Tapi gue juga selalu percaya sih kayak pressure creates diamond kan. Jadi saat kayak ada pressure yang luar biasa sebenarnya itu mempush lo dan membuat lo akan menjadi bersinar sebenarnya. Mm-mm. Kalau misalkan ya emang lo bener-bener yakin ya sama apa yang lo ambil gitu. Nah tapi gue penasaran, menurut lo apa sih hal yang penting untuk seorang aktor miliki? Bisa dari value, bisa dari sifat apapun itu. Tapi give me 3, the most important thing yang aktor tuh harus punya. Kayaknya kalau kita nggak punya passion, like a very very deep passion untuk dunia ini, Ya. susah bertahan. Susah ya. Karena walaupun aktor kelihatannya sangat glamor, selalu pakai baju-baju bagus, ke acara-acara keren, tapi kalau kita syuting itu berat. Apalagi kalau secara emosional it can be very draining. Secara fisik kita bisa babak belur. Ya. Dan kita sering banget tuh harus keluar dari comfort zone kita. Oke. Justru kita harus nyaman berada dalam zona tidak nyaman. Oke. Passion satu. Kedua, kita membutuhkan keberanian. Oke. Keberanian untuk benar-benar to do the best for the character, to do Oke. the best untuk ceritanya. Ya. Dan kalau kita merasa ada yang nggak benar nih, ada yang nggak cocok nih, kita harus berani untuk ngomong sama orang-orang relevan. Mau itu sutradara, produser, Oke. lawan main dan lain-lain. Oke. Dan itu kadang-kadang bisa menciptakan konflik. Ya.
but that's okay. Iya. Yang penting kita berani untuk berjuang demi karakternya. Yes. Yang penting tujuan kita jelas. Oke. Gitu. Yang terakhir. Yang terakhir adalah bahwa kita harus berani untuk yaitu untuk rapuh. Bahwa kita harus berani untuk to be open, to be vulnerable. Iya. Dan itu sih kayaknya bahwa kita nyaman berada dalam zona tidak nyaman. Oke. Ya, itu penting sih ya. Dan terakhir sih konsistensi. Konsisten itu penting ya berarti? Konsistensi itu penting karena gini, bayangin misalnya punya karet, Iya. tapi karet yang gede gitu ya. Iya. Kalau acting pada dasarnya adalah kita tarik tuh karetnya. Oke. Terus ada tensionnya kan. Iya. Ya kita tarik sampai tensionnya tepat. Iya. Nah sepanjang kita syuting film itu kita harus jaga tension itu. Tension itu. Dan itunya susahnya minta ampun. Paling susah itu. Oke. Paling susah untuk Oke. menjaga tension itu. Oke. Karena kadang-kadang ada tuh cameo yang main 1 adegan, 2 adegan, keren banget. Terus kita ngeliat, wah scene stealer banget nih, keren banget. Tapi untuk jadi peran utama atau peran pendukung utama itu susahnya minta ampun. Karena untuk satu film, 1,5 jam, 2 jam, 2,5 jam, kita harus konsisten loh karakter kita. Ya. Dan Interesting. itu susahnya minta Minta ampun. Iya. Jadi penting untuk menjaga konsistensi tersebut ya. Masih ngomongin soal film, gue penasaran how's the industry right now? Berkembang dengan pesat. Oke. Apalagi dengan adanya banyak OTT. Ya. Untuk teman-teman yang nggak tahu OTT yaitu streaming services ya. Ya. Brand-brand yang aku nggak bisa sebut, tapi intinya streaming services untuk video-video gitu. Iya. Apalagi banyak yang internasional juga Betul. masuk ke Indonesia. Dan mereka benar-benar memberikan sesuatu yang menarik. Ya. Sebelumnya di Indonesia, kalau kita bikin film Indonesia, kita bersaing dengan film Indonesia lainnya. Betul. Kadang-kadang mungkin kita tayang di Malaysia, Brunei, Ya, dan lain-lain, ya, tapi that's it. Sekarang dengan adanya OTT, kita bersaing dengan seluruh dunia. Betul. Jadi borderless. Ya, sekarang kan lumayan sering tuh di hampir setiap streaming ada tuh top 10, Ya. top betul. 5, apapun betul. itu. Betul. Dan itu nggak cuma dari satu negara, Betul. tapi kebetulan di negara itu, di Indonesia, top 10-nya apa sih Iya, sekarang? Betul. Ada yang dari Korea, ada yang dari Indonesia, ada yang Betul. dari India, dari Betul. manapun itu. Betul. Jadi tiba-tiba sekarang Indonesia bersaing secara global. Betul. Dan itu sesuatu yang sangat seru, tapi juga sangat menakutkan. Intimidating at the same time ya. Very intimidating, Yes. tapi very exhilarating at the same Betul, time. I agree. Oke, karena kita dari tadi asik ngobrol berdua, mungkin kita akan ngobrol sama teman-teman yang di sini. Boleh. Sampai lupa kalau ini live on stage karena kebiasaan di studio. Jadi Maaf mungkin ya. teman-teman yang mau bertanya ke Arifin Putra silakan. Mbak Putri, Mas Arifin ya. I really interested by you are saying that playing in overseas, kayak yang Mas Arifin bilang bahwa gue tuh pingin actingnya nggak hanya di Indonesia. Gimana menurut Mas Arifin ujungnya itu nanti mau kemana gitu? Apakah tetap menjadi aktor? Apakah naik ke sutradara? Tadi kan masuk ke business management, apakah akan manage artis? Apakah buat film? And what is the relation to your overseas experience gitu ya? Untuk Mbak Putri gitu ya, keren banget gitu kalau bawa acaranya kok santai gitu ya. Kayaknya baru briefingnya, mungkin briefingnya baru 5-10 menit tapi the story is goes along gitu. Jadi itu mungkin yang tidak dipunya oleh semua orang, mungkin bisa cerita dikit gimana acara tiba-tiba terus tiba-tiba nyambung gitu ya. Saya tahu banyak pertanyaan tadi yang tidak terencana gitu. Mungkin itu 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih, nama saya Ian by the way. Aku akan memberikan ke Arifin untuk berpikirnya. Tadi a very good question loh, very detail. By the way, ngobrol sore semaunya ini aku tuh jadi host sebenarnya it's my side hustle and it's actually my biggest insecurity to host.
Jadi karena sebenarnya dari dulu tuh di balik layar terus, bikin event, bikin program, bikin apa, bisnis apa segala macam. Jadi selalu di balik layar gitu. Terus tiba-tiba ada opportunity untuk ada di depan layar dan jadi host. It was the biggest nightmare karena itu kayak out of my comfort zone. Tapi I'm so privileged karena dengan ngobrol sore semaunya ini aku jadi kenal banyak orang. Nah dari sini aku juga bisa bertukar pikiran, tukar cerita dan segala macam gitu. Dan ternyata aku selalu kagum sama perspektif orang gitu. Makanya biasanya suka out of script karena terlalu, makanya aku tuh mau bikin acara namanya harus ada semaunya gitu. Karena aku kayaknya akan all over the place gitu. Tapi it's actually my biggest insecurity. Tapi it's such a privilege karena bisa ngobrol sama kayak Kak Arifin kayak gini, bertukar perspektif, and it's salah satu bensin buat aku gitu. Jadi karena setiap hari udah ada work yang terus kayak gitu, jadi it's nice to have this kind of side hustle to keep me alive and humbled gitu, karena experience orang tuh banyak banget gitu, and I'm still very small and progressing. Itu aja. Ya, kalau untuk menjawab pertanyaannya, iya, memang saya juga termasuk privilege bahwa saya dapat kesempatan bekerja dari umur 13 tahun sampai sekarang. Jadi udah 20 tahunan, sekarang udah di industri ini, itu privilege yang luar biasa. Dan memang sebagian besar di Indonesia. Baru-baru ini, sekarang baru keluar negeri. Dan memang dari dulu salah satu mimpi saya adalah memperkenalkan Indonesia atau memperkenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Karena menurut aku, Indonesia is one of the best kept secrets in the world. Kalau kita keluar, banyak sekali orang kalau kita bilang, kamu dari mana? Mereka nanya seperti itu. Saya bilang dari Indonesia, mereka, oh di mana itu? Gitu kan. Dekat Bali, oh Bali I know, ya Bali cool, yes good. Tapi Jakarta, Indonesia banyak yang nggak tahu. Dan saya antara kayak bingung, frustrasi, tapi gemes. Kayak kok bisa ya, Indonesia itu negara yang besar loh. Negara terbesar keempat di dunia gitu kan. Kok nggak ada orang yang tahu atau banyak orang nggak tahu. Jadi dari dulu memang saya lihat misi saya adalah memperkenalkan budaya Indonesia dengan bangga gitu kan. Jadi kemanapun saya pergi, ya udah dengan bangga saya ngomong, iya saya orang Indonesia gitu kan, saya dari Indonesia. Dan rata-rata di awal mereka tuh yang itu apa sih Indonesia? Kamu kok bisa sih ada di sini? Tapi begitu udah selesai proses syutingnya mereka malah bilang, hey you know what? Kayaknya aku pengen deh main-main ke Indonesia. Kayaknya seru deh kalau ke Indonesia. Jadi kalau pertanyaannya adalah tujuan besarnya ke depan apa? Kalau untuk aktor sama. Sekarang aku melihat diri aku sendiri sebagai kelinci percobaan. Sebagai kelinci percobaan yang bermain di luar negeri. Yang sekali lagi memperkenalkan budaya Indonesia. Dan mungkin nanti juga bisa membuka pintu untuk teman-teman yang lain di depan maupun di balik layar. Atau di depan atau di balik kamera. Untuk kemudian juga bisa ikut berkecimpung di luar negeri. Selain itu aku sendiri juga punya bisnis sampingan istilahnya impact investing. Atau impact investor. Dan sekarang sedang membangun beberapa usaha lintas negara, Inggris, Indonesia, sama Jerman, Indonesia. Di mana aku berusaha untuk menjadi jembatan antara Eropa dan Indonesia, atau Eropa dan Asia Tenggara. Jadi mimpi besarnya ke arah situ. Acting tetap, dan acting memberikan sebuah platform, tapi selain itu juga impact investing memberikan impact ke para entrepreneur-entrepreneur di luar sana yang luar biasa, dan biar bisa mengkoneksikan Asia Tenggara dengan Eropa. Gitu. Great. Oke, last question teman-teman. Silahkan. Sebelumnya terima kasih banget atas kesempatannya. Kenalin namaku Adele. Aku mau nanya banget nih, tadi Kak Arifin sempat menyinggung bahwa kayak kadang-kadang orang itu kan pengen nih kayak kita ikut bahagiakan juga. Tapi mungkin gak cuma aku, mungkin Mbak Putri, Kak Arifin juga ngerasa kayak sebenarnya kita tuh juga penuh gitu sama hati kita sendiri. Kayak kita nggak ada space untuk membahagiakan orang lain, tapi sedangkan banyak banget ekspektasi dari orang lain yang pengen ikut kita penuhin juga. Padahal sebenarnya kita ngerasa kayak, aduh menuhin diri gue sendiri aja belum bisa, tapi kayak orang tuh selalu memaksa kayak biar kita itu ngebahagiain mereka juga. Menurut Kak Arifin atau Mbak Putri biasanya gimana nih untuk cara ngatasin hal tersebut? Karena aku yakin banget dengan kegiatan Mbak Putri dan Kak Arifin yang padat banget, pasti banyak banget ekspektasi orang lain untuk dipenuhin selama ini. Thank you. Mau siapa dulu? Boleh? Oke. Eksosis ya, Jepang ya. Nah, Oke, menang. Berarti ya menang. Mau duluan? Boleh. Oke, silakan. Oke.
Gak apa-apa kan? Oke. Semaunya. Belajar untuk mengatakan tidak. Itu memang hal yang paling berat di budaya Paling susah timur ya. sih. Di budaya timur, khususnya budaya Indonesia itu sesuatu yang sangat susah. Apalagi kalau ke orang tua atau orang yang lebih dewasa daripada kita ya. Untuk mengatakan tidak. Tapi tidak bukan berarti enggak sama sekali ya. Tapi bisa misalnya mama bilang, tolong bantu mama dong belanja misalnya gitu. Tapi kamu misalnya lagi dikejar deadline. Atau misalnya ada ujian atau apapun itu. Mungkin saat ini kamu akan bilang, aduh yaudah deh deadline nanti deh. Yaudah yang penting mama happy. Yaudah temenin mama. Tapi nanti deadline-nya gak kekejar. Terus nanti kamu dapat SP1 atau apapun itu gitu kan. Nah mungkin bisa bilang, ma sorry lagi gak bisa. Aku lagi ada deadline, tapi setelah deadline aku selesai, kalau masih ada waktu, dengan senang hati aku bantuin. Dengan begitu, kemungkinan besar dua-duanya tercapai kok, tapi hati kamu lebih tenang. Itu cuman contoh yang paling simpel ya, tapi yang aku belajar itu, paling susah di awal adalah mengatakan tidak. Tapi tidak yang masuk akal ya, tidak yang tetap mencari solusi. Tapi tidak yang membuat kita sendiri memprioritaskan hidup kita dulu, setelah itu tetap kita akan membantu orang-orang di sekitar kita. Gitu. Setuju. Kalau dari aku sih cuma paling tahu limit dan prioritas aja sih. Kan kadang-kadang memang kita sebagai manusia kita harus tahu prioritas kita apa dan limitasi kita apa kan gitu. Nah aku sebenarnya adalah people pleaser banget. Jadi kayak sama kan. Jadi karena kayaknya ngomong enggak tuh susah banget sebenarnya gitu. Karena takut kalau ngomong enggak tuh I miss an opportunity. Atau takut kalau ngomong enggak nanti gue dimusuhin gitu ya. Tapi abis itu kayak aku selalu mikir kok alasan-alasan itu semua alasannya tentang orang lain ya. Tapi gak pernah alasan soal diri gue sendiri, sebenarnya apa yang gue mau gitu. Jadi again kayaknya sekarang semakin dewasa semakin tahu bahwa semua orang tuh punya prioritas, punya limitasi, punya batasan gitu ya. Tadi aku setuju banget sama Kak Arifin bilang bukan berarti tidak itu kita nge-neglect 100% gitu. Cuma mungkin kita harus tahu sebenarnya sekarang what's the biggest priority and limit kita gitu. Dan again I think it's beautiful kalau kita udah mulai bisa mendengarkan diri kita sendiri gitu ya. Dan udah juga mulai kayak bukan egois tapi lebih tahu sebenarnya kita tuh maunya apa sih gitu. Karena capek banget kalau misalkan kita berpura-pura untuk terus mengiyakan dan berpura-pura untuk terus exceed people's expectation tapi kitanya rapuh gitu. Dan buat apa gitu sih. Oke? Luar biasa. Jangan geleng-geleng gitu dong Kak. Luar biasa. Oh, langsung lempar. Oke, pertanyaan terakhir sebelum ke pertanyaan terakhir. Ya. Tadi pas kita masuk Kak Arifin kan langsung mengeluarkan HP-nya ya dan kita juga mengeluarkan HP-nya bersama-sama dan HP-nya sama nih. Jadi mungkin sebelum pertanyaan terakhir aku mau tahu dulu apa yang paling Kak Arifin suka dari Oppo Find N2 Flip yang sedang digunakan? Satu, misalnya nih, Ya. kalau lagi duduk santai, Wish. terus misalnya mau baca-baca gitu Iya. kan, Nggak atau mau harus dipegang scrolling, ya. nggak harus dipegang. Betul. Jadi bisa dengan santai tetap dijalanin gitu. Betul. Satu, dua, nih bisa iya. selfie, nih coba nih. Jadi bisa selfie begini, bisa ngelihat Betul. hasilnya gimana. Lalu tinggal begini, terus dia akan foto dan hasilnya dari kamera 50 megapiksel. Betul. Jadi luar biasa. Kan biasanya kalau kita selfie begini nih, begini kan. Betul. Terus dengan kamera yang dari depan sini. Benar. Nah itu kan biasanya 8 megapiksel, Betul. 12 megapiksel. Nah Betul. ini 50 megapiksel. Betul. Hasilnya luar biasa. Betul. Apalagi? Dan terakhir dari dulu sampai sekarang, dari semua handphone Oppo yang gue paling suka Iya. adalah SuperVOOC fast charging. Tapi yang gue suka dari ini adalah sebenarnya kalau gue warnanya ya. Oh, warnanya. Warnanya kalau gue agak bias karena gue suka banget warna ungu ini. Gue suka banget. Terus yang kedua karena gue tuh kemana-mana. Jadi tadi fast charging itu very important. Karena dulu sebelum pindah ke sini gue agak susah dicari ya. Karena HP gue mati terus gitu kan. Oh susah dicari? Susah dicari. Mungkin dibutuhkan lonceng atau GPS locator gitu. Enggak dong, yang dibutuhkan adalah HP Oppo yang baik. cepet untuk di-charge-nya. Jadi Luar gua, biasa, bagus. bagus Jawabannya kan? luar biasa. Iya, jadi gue bisa dicari. Plus karena gue suka banget, menurut gue ini lipatannya juga kayak sangat full gitu loh. Dan kayaknya sangat puas gitu. Kalau Betul. abis kita telepon, terus Gitu ya.
Betul. Kayak dramatik gak sih? Terus bisa ditaruh di sini gitu. Betul. Kalau muat, ya muat. Muat lah. Tuh. Oke. Nah, karena tadi kita udah ngomongin soal HP kita yang sama ini, kita akan ke pertanyaan terakhir. Are you ready for your last question? Oke. Oke. Jadi sedikit soal ngobrol sore semaunya, karena ini kita upload di YouTube kita, di platform kita. Jadi obrolan kita akan stay forever. Oh wow. Ya dong, di YouTube, di platform kita. Kalau misalkan 5 tahun ke depan, Kak Arifin iseng nonton episode ini lagi. Berarti berapa tahun tuh Kak? Udah, berarti Kak Arifin umur berapa? 5 tahun lagi? Masih muda lah ya, 28. Masih muda, masih 28. ya. Masih 28. 27,5. 27,5 ya. Iya. Jadi kalau 5 tahun lagi Kak Arifin nonton obrolan kita hari ini, apa yang Kak Arifin sekarang ingin sampaikan ke Kak Arifin di 5 tahun ke depan? Kalau misalnya mimpi itu ada, langsung dikejar. Jangan dibilang ya udah besok deh, minggu depan deh, bulan depan deh. Tapi kalau ada mimpi, segila apapun juga itu, langsung dikejar. Jangan ditunggu-tunggu, karena itulah yang membuat lo paling bahagia. Tepuk tangan teman-teman. Kak Arifin, thank you so much. Udah ada belum yang lihat 5 tahun ke depan hasilnya? Belum dong. Kita baru hampir 2 tahun. Nanti 5 tahun lagi kita ngobrol lagi ya. Oke, siap. Oke. Kak Arifin, thank you so much. Sama-sama. Terima kasih teman-teman yang sudah datang Terima dan kasih. datang ke Plaza Indonesia hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton di rumah. Terus nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore. Sebelum itu kita foto bersama dulu. Boleh?